Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke guys, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali ada peningkatan sebesar 1,12%. Dengan total market cap mencapai 2,06 triliun US dollars. Dan kalau kita lihat di sini, BTC tapi malah turun 0,3. Berarti ada kemungkinan alts cenderung lebih hijau. Dan benar, ada beberapa alts yang cenderung lebih hijau. Jadi kemungkinan besar, persentase naik 1,12% ini adalah tumpah dari BTC ke alts ya. Nah, sekilas kita lihat secara TA-nya ya, kita masuk ke BTC dulu. BTC kemarin close daily-nya so-so ya, nggak bearish ya. Dibilang bearish enggak, dibilang bullish juga enggak. Bahkan bisa dibilang nyaris ke doji ya. Nah, jadi kita bisa lihat tentunya ini adalah salah satunya alasannya karena MA20 semakin mendekat. Pertanyaannya, apakah ini akan terpukul atau tidak? Gitu. Nah, nanti untuk lebih detailnya tentunya kita akan jelaskan di belakang ya, di mana kita akan lebih fokus terhadap TA ya. Nah, overall kalau secara markets quite okay ya. Terutama BNB dalam 7 hari terakhir dia naik 13%. That's really good. Dia nyaris balik lagi ke 500 US dollars. Dimana kemarin-kemarin itu sempat ya di 400 pertengahan dan bahkan sedikit lebih rendah, nyangkut di situ-situ terus ya. That's good. Dan overall untuk yang lain juga alts cenderung ada peningkatan ya, terutama ada Luna juga, lalu juga untuk Dogecoin ya, terutama Dogecoin karena ya basically kita tahu kemarin itu selama 7 hari terakhir ya gara-gara Elon Musk jadi luar biasa sekali ya. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu untuk crypto markets, dan kita sebentar lagi akan masuk ke beritanya. Oke, dan kita masuk ke berita kita, di mana Gozali mau bayar pajak katanya. Lebih tepatnya gini sih, dia dicolek dulu sama Ditjen Pajak di Twitter, baru dia bilang mau bayar pajak. Tapi netizen bertanya kembali, emang kripto ada pajaknya? Kita akan bahas pada hari ini, tentunya ada pro kontra ya. Jadi kita tahu Sultan Gozali ya, ini menjadi tren baru di Indonesia, di mana dia berhasil menjual foto selfie NFT-nya dan katanya sekarang siap untuk bayar pajak usai dicolek Ditjen Pajak di Twitter. Publik bertanya kembali ke Ditjen Pajak, apa pajaknya? Kenapa harus dipajakan? Ya, kita lihat. Jadi ini dia kurang lebih tweetnya ya, di mana si Ditjen Pajak ini bilang congratulations ya, tuh selamat Gozali. Ini dia link yang kamu bisa pakai untuk register TIN kamu, atau intinya adalah ya bayar. Ya, tapi jujurnya gue bingung, bayar apa gitu ya. Dan ternyata bukan cuma gue yang bingung, ada beberapa juga yang bingung. Nah, kita tahu DJP ini menjadi pertanyaan netizen di Twitter gitu, tweetnya dari si DJP. Kenapa? Karena penghasilan senilai 1,5 miliar dari Gozali ini ada di dalam kripto ya, atau Ether ya. Nah, kalau seperti itu mau dipajakinya gimana? Itu karena kan bentuknya belum rupiah gitu loh. Kalau gue pribadi juga bingung, itu sama aja kayak kesannya lu mau majakin saham gitu. Andai kan lu punya saham. Lu punya saham, contohnya saham BCA misalnya. Nah, lu untung misalkan, andaikan 100%. Dari se-M jadi 2M. Loh, itu kan masih bentuknya saham BCA. Masa karena gue udah untung se-M gitu ya, atau untung 100% gitu kesannya, masa gue harus bayar pajak dulu? Kan gue belum cairin. Gitu. Nah, ya itulah menurut gue bingung. Dan ya kita lihat ya, netizen juga tentunya ada yang netral, ada juga yang cenderung kontra ya. Dimana kita lihat yang pertama ada seseorang yang bernama @fikri ya. Boleh tahu Kak, pajak yang dikenakan untuk pendapatan kripto apa ya? Kali aja biar bisa tambah-tambah ilmu pajak katanya. Ini netral. Nah, selanjutnya ada @antek tolong jelaskan UUD mengatur tentang pajak kripto. Dan pajak dari kripto feedbacknya kemana? Orang baru kayak 2 hari langsung kau pajakin. Ya, sebenarnya gini loh. Asalkan jelas sih it's okay. Tapi kalau misalkan gue pribadi selama dia masih pegang in Ether, gak fair menurut gue kalau mau dipajakin. Apanya gitu? Kalau Gozali memutuskan untuk mindahin semuanya ke rupiah, oke, itu boleh dicari lah gitu. Apanya gitu, mau dipajakin seperti apa. Tapi kalau dia pegang di Ether, itu sama aja kesannya kayak gue untung di saham tertentu, tetapi gue belum cairin, orang tahu gue untung, tiba-tiba gue ditagih pajak. Loh, kan gue belum cairin gitu ya. Dan selanjutnya apa? Ada juga @cito. Regulasi tak ada, hukum tak ada, pelindungan aset tak ada, tapi pajak ditagih. Ya, itu tergantung pendapat kalian lah, setuju atau enggak ya. Lalu selanjutnya ada juga kata @rnd. Emang kripto ada pajak? Wah kakak, selagi duitnya belum ditarik. Ditjen Pajak RI nggak usah sok akrab.
Ini paling lucu sih ya, ini paling lucu. Tapi ya ada benernya gitu loh. Kan belum ditarik gitu loh. Kalau si Gozal ini sudah menarik, misalkan gini, Ethereum dia nih, dia untung 1,5 rupiah, sorry, 1,5 miliar rupiah, dia pindahkan ke exchange, misalkan ke Innodex atau ke toko kripto atau ke Thrift atau ke apapun, dia ubah ke rupiah. Nah, itu bolehlah Ditjen Pajak mencoba untuk, ya gimana nih sok pajaknya. Tapi selama dia masih pegang di Ethereum nggak make sense. Menurut gue pribadi ya, nggak make sense. Ya, oke. Dan selanjutnya ini kata si DJP. Nah, mendapat pertanyaan itu, DJP pun menjawab melalui akun pajak untuk kita. Menurut mereka, objek pajak adalah penghasilan seseorang wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun menurut dia. Dia bilang ini, hai kak, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Ya, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kata @kring pajak. Ya, tapi baik lagi gitu ya. Kalau ada orang untung di saham, apakah lo langsung tagih saat dia belum cairin? Ya menurut gua enggak gitu. Artinya apa? Artinya butuh kejelasan regulasi. Ya, dan gua harap nanti setelah ada bursa kripto bisa lebih jelas mau seperti apa regulasi dan pajak dari kripto supaya nggak pusing seperti ini. Oke, dan kita balik lagi ke charts, di mana kita bisa lihat kemarin Bitcoin simpelnya ya masuknya ke doji lah ini ya, di mana doji itu menunjukkan bahwa market galau, dia bingung mau naik atau turun gitu. Nah, tapi ini di daily-nya, well technically kelihatannya sideways saja. Tetapi di 4 hourly chart sayangnya dia sedikit menunjukkan adanya kelemahan ya, atau pelemahan momentum lah kesannya. Di mana kemarin di sini sudah cukup bagus ya. Awalnya gue berharap waktu candle-candle di sini, dia bisa tembus lebih tinggi daripada di sini. Nah, for now, dia belum berhasil membuat higher high. Nah, otomatis kalau dia belum bisa membuat higher high, dan ini lanjut turun, that's bad. Karena kenapa? Kalau sampai ini turun lagi, berarti ini menunjukkan dia membuat lower high. Kalau lower high, berarti ya ada kemungkinan bisa ada tren yang berubah. Tadinya di sini trennya lumayan bagus, cenderung higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan tembus ya. Nah, kalau udah mulai seperti itu, ya momentumnya bisa berubah. Gitu. Tapi baik lagi ya, ini di 4 hourly chart. 4 hourly chart ya otomatis masih lebih banyak noise gitu dibandingkan dengan di daily gitu ya. Jadi sebenarnya kalau yang kita mau lihat tuh benar-benar di daily. Semoga dia bisa membuat apa higher high, higher low gitu. Untuk di 4 hourly ya masih apa ya? Ya terlalu banyak noise lah gitu kesannya. Tapi ya ini bisa jadi indikasi awal-awal kalau dia mulai ada pelemahan. Jadi PR untuk Bitcoin sebenarnya quite simple ya. Kalau bisa dalam beberapa jam ke depan, atau kalau bisa dalam ya sehari ke depan, dia bisa menembus daerah sini ya, di daerah sini. Karena ini adalah high sebelumnya. Kalau dia bisa menembus daerah sini, ya, artinya apa? Dia menunjukkan ke markets bahwa dia masih cukup momentum untuk lanjut lagi ke atas. Gitu. Jadi itu sangat penting ya. Jadi PR pertamanya adalah apa? Mungkin sebelum dari ke atas adalah kalau bisa jangan sampai tembus MA50 di 4 hourly chart di sini ya. Tapi ya untungnya 4 hourly chart sekarang ada juga bantuan dari Fibo. Nah, semoga dua ini cukup kuat untuk menahan sebagai support untuk Bitcoin ya. Dan jadi ya basically kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau untuk di daily PR-nya jangan sampai dipukul oleh MA20. Karena kalau sampai dipukul oleh MA20 seperti kayak di sini ya, atau di mana lagi sebentar, kita ke atas dikit ya, atau seperti di sini ya, that's bad gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau gue pribadi sih belum tambah lagi posisi, tapi kalau buat lu yang ya mungkin pengen averaging aja, boleh di MA50 di 4 hourly chart. Tapi ingat jangan all in, lebih ke averaging harga saja. Oke, dan selanjutnya Cosmos, dimana kita bisa lihat Atom masuknya sideways juga ya, masukin sideways. Tetapi ya secara bentuk candlesnya lebih tidak segalau BTC gitu. Jadi ya kita bisa lihat technically speaking sekarang dia belum berhasil membuat belum bisa membuat higher high di sini. Nah, artinya apa? Ya, mungkin momentumnya kurang. Dan kalau kita lihat volumenya dalam beberapa hari terakhir berkurang terus. Nah, kalau berkurang terus ada kemungkinan ya, atau bisa dibilang secara probabilitas lebih besar, dia bisa mengunjungi support terdekat dulu. Gitu. Jadi buat kalian yang sedang menunggu-nunggu untuk beli Atom, ya bisa saja belinya itu di buy limit di MA20 di daily, yaitu di daerah $36 lebih 63 sen gitu ya. Atau buat kalian yang lebih agresif dan merasa masih
cukup kuat atau secara momentum, bisa saja kalian beli antara di MA20 atau di 50. MA50 ada di 38,34, MA20 ada di 39,36 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cosmos, quite simple ya. Dan secara bentuknya di daily still quite okay. Karena kenapa? MA20-nya masih dengan luar biasa menahan ya. Jadi ya jauh lebih oke lah secara TA dibandingkan dengan BTC bahkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Gue ulangin, untuk kalian lebih konservatif bisa pasang di MA20 di daily, yaitu di daerah $36 lebih 64 ya. Kalau mau dibuletin 37 deh biar lu nggak pusing ya. Atau di H4 ya, di H4 antara MA20 atau MA20 ya. MA50 ada di 38,34, MA20 ada di 39,36. Oke, dan selanjutnya FTM. FTM juga sama-sama sideways, tetapi menunjukkan pola yang lebih bullish. Ya, dimana kita bisa lihat kemarin dia membuat hammer, basically. Dan ya tentunya bullish ya, bullish. Karena kita bisa lihat, artinya kalau seperti ini, harga dari Phantom sempat sampai serendah ini, sempat ke $2.82. Tetapi buyer kembali memukul kembali ke atas, atau lebih tepatnya mendorong kembali ke atas. Artinya buyers menang dalam candles yang bentuknya seperti ini ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, kita biasanya kalau lihat seperti ini, lihat ke 4 hourly chart. Dan di 4 hourly chart kita bisa lihat dia tertahan oleh MA20 ya. Atau lebih tepatnya kemarin di sini dia bukan kemarin, dalam beberapa jam lalu dia berhasil breakout tembus lagi MA20. Nah, sekarang ya baik lagi buat kalian yang lebih agresif, bisa aja kalian averaging di daerah sini ya. Karena bisa saja MA20 ini cukup untuk mempropel lagi FTM ke new all time high. Karena kenapa? Bisa dibilang dia salah satu aset yang cukup melawan arah gitu. Nah, tapi buat kalian yang lebih konservatif, ya boleh aja tetap kalian tunggu di MA20 di daily gitu. Ya, karena baik lagi kalau sampai BTC kembali ngedump ya menurut gue FTM mau tidak mau pasti akan ikutan ketarik juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Gue ulangin, untuk yang lebih konservatif bisa di MA20 di daily, yaitu di $2 lebih 61 sen. Atau buat kalian yang lebih agresif, bisa saja beli ya basically sekarang-sekarang ini di MA20 di 4 hourly chart. Itu di sekitar 2,94 gitu. Oke, dan selanjutnya kita bisa lihat Harmony ya. Harmony sesuai dengan analisa kita beberapa DCWT lalu, koreksi ya. Nah, kenapa bisa koreksi seperti ini? Ya, karena kita bisa lihat dalam bentuk candles. Wah, Bang, apakah ngedukun? Enggak, ya. Karena kita sering lihat chart, maka kita terbiasa. Gitu. Nah, analisanya seperti apa? Kenapa gue bilang kemarin-kemarin, ini kemungkinan besar akan koreksi. Karena bentuk candles di sini. Dia dengan sangat jelas ke-reject dengan Bollinger Band. Ya, sudah 2 kali ini dengan rapi ke reject. Artinya apa? Ya, market merasa bahwa ini sudah overbought. Gitu. Jadi mereka banyak yang take profits gitu. Dan karena dari itu makanya gue berspekulasi atau ya beranalisa ini kemungkinan besar akan koreksi, dan ternyata benar. Plus ya kita bisa lihat technically speaking kemarin itu dia sempat all time high mungkin kali. Coba kita lihat ya, tepatnya all time high nggak dia? Dia nyaris kali all time high ya. Dia reject dengan angka di sini di 0,38. Di sini dia 0,378 ya. Nah, dibantu juga dengan itu. Ada apa? All time high sebelumnya. Maka dari itu, ya akhirnya turun. Tapi nggak apa-apa, justru ini jadi peluang untuk kita tambah posisi Harmony gitu ya. Nah, buat kalian yang memang Harmony adalah di portofolio kalian, kalian boleh saja tambah di MA20 di daily, yaitu di daerah 0,29 atau lu buletin 0,30 juga nggak apa-apa ya. Nah, buat kalian yang lebih agresif, boleh aja sih di MA50 gitu ya. Jadi gue ulangin, untuk yang lebih agresif bisa di MA50 di 4 hourly chart ya dengan angka 0,31, atau bisa aja di daily. Nah, di daily baik lagi untuk yang lebih konservatif yaitu di daerah 0,30 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Harmony. Oke, dan Luna lawan arah ya, Luna lawan arah. Kita bisa lihat di mana yang lain kemarin cenderungnya sideways atau struggling ya. Luna dia menunjukkan kekuatannya ya, dia malah tembus MA20 di kemarin lusa, dan kemarin dia bukannya breakdown malah menunjukkan bahwa MA20 cukup kuat untuk menjadi support at least for now ya. Nah, tetapi kita bisa lihat Luna ada tembok besar di depannya ya, di mana di angka 91 lebih 62 dolar itu ada resisten. Resisten apa? Ini adalah resisten yang bentuknya struktur.
Dimana sebelumnya ini adalah lower high di zaman awal-awal Januari, ya, di awal bulan lah, tanggal 2, tanggal 3, ya. Dimana di sini dia membuat all time high, lalu dia membuat ya koreksi tentunya. Saat dia mau naik lagi ke atas, ternyata nggak ada momentum dan lanjut turun. Nah, biasanya lower high seperti ini bisa menjadi resisten yang menyebalkan juga. Jadi ini salah satu daerah yang harus kita perhatikan. Apabila Luna bisa tembus daerah sini, apalagi dengan momentum yang cukup besar, that's really good. Ya, that's really good. Tetapi kalau kita lihat secara volumenya, dia dalam beberapa hari ini menurun terus, ya, menurun terus. Jadi kayaknya ada kemungkinan cukup sulit untuk Luna bisa tembus, ya. Kalau kita lihat dari volume. Tapi baik lagi, kita jangan ngedukun, jangan kita, oh pastinya akan koreksi, ya nggak ada yang pasti, gitu. Tapi secara volumenya, kemungkinan secara probabilitas dia ada turun, ya. Nah, beli di mana? Beli di mana? Ya bisa di MA20 di daily. Karena kemarin dia menunjukkan bahwa MA20 sebagai support yang cukup baik untuk Luna. Gitu ya. Jadi buat kalian yang lebih konservatif bisa di MA20 yaitu di $80 lebih 96 sen, atau lu buletin aja biar gampang ke $81. Atau buat kalian yang lebih agresif bisa masuk ke 4 hourly chart. Nah, pantulannya di mana? Lu boleh pilih antara MA20 di 4 hourly atau di MA200. Nah, lucunya bisa dibilang agresif dan agresif dan yang cenderung konservatif nggak terlalu ekstrim jauh di sini ya. Jadi ya oke lah, sebenarnya bisa di daerah situ-situ ya. Daerah 80 awal, 81, 80. Oke, dan selanjutnya Solana. Solana juga sama ya, kurang lebih galau ya. Dimana dalam 2 hari terakhir, ya terutama 2 hari lalu, ini benar-benar doji ya. Dia nggak kemana-mana secara, ya dalam sehari dia nggak kemana-mana. Kemarin ada sedikit ke atas tapi nggak signifikan. Nah, jadi kita harus lihat ini duel antara MA20 dan MA200. Ada kemungkinan ini bisa permainan pingpong ya. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Moga-moga yang menang MA200 ya, dia tembus ke MA20. Itu yang kita cari ya. Apabila seperti itu, that's really good. Dan selanjutnya kalau sudah MA20 ketembus, PR selanjutnya mumpung dekat juga harus tembus juga 50. Karena bisa aja kayak gini nih. Udah tembus 20, close di atasnya, tetapi kepukulnya sama MA50 dan lanjut lagi turun. Gitu. Jadi itu harus kita perhatikan. Nah, lalu selanjutnya mungkin PR yang simpelnya adalah dalam beberapa hari ke depan, kalau bisa dia close di atas dari sini, di atas dari 157 di atas dari $157 ya. Kenapa? Karena kalau dia bisa tembus di atas itu dan close apalagi di atas itu menunjukkan dia membuat apa? Higher high. Ya, jadi seperti yang kalian sudah sering tonton di DCWT, apabila satu aset membentuk higher high secara terus-menerus, itu dia secara pola itu dia bullish. Ya, kalau dia kebalikannya membuat terus lower high, lower high, lower high, artinya dia bearish. Ya, sesimpel itu. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas Matic ya. Jadi Matic ini ada beberapa subscriber kita yang minta untuk dibahas lagi. Katanya, "Bang, udah lama nggak dibahas." Oke, kita akan bahas. Jadi jangan lupa guys, di DCWT ini kita akan mencoba membahas koin-koin yang lu tertarik untuk dibahas secara TA-nya gitu. Tetapi ya otomatis koin-koin yang oke gitu ya. Jangan koin-koin yang berbau rakpon dan lain-lain seperti itu. Karena kalau koin-koin yang pamendam yang nggak guna juga TA menurut gua ya. Kalau koin-koin yang tipe seperti itu. Jadi pastikanlah koin-koin yang ya lumayan established ya. Jadi kurang lebih kita bisa lihat Matic sedang struggling dengan MA20. Seperti biasa MA20-nya adalah permasalahan yang luar biasa besar karena dia adalah si tukang pukul, apalagi kalau market sedang down seperti ini ya. Jadi sudah berapa kali? 1, 2, 3 dan sekarang nggak tahu nih apakah jadi hari yang keempat atau tidak. Di mana MA20 kembali menampar tipis-tipis Matic ya. Nah, semoga saja pada hari ini karena dia sudah dekat dengan MA50, moga-moga MA20-nya takut. Ya, MA20-nya takut dan dia kasih nafas deh. Ya, kalau dia sudah kasih nafas dan Matic mulai berhasil close di atas dari MA20, that's really good ya. Lebih baik lagi kalau kayak gini. Dia ada pump dulu sedikit ke atas, mungkin ketahan di struktur di sini ya. Struktur di sini, lalu dia koreksi ke bawah lagi, set, dan 20 menjadi support. Nah, itu yang kita cari ya. Kalau sudah seperti itu setup yang luar biasa bagus gitu ya. Tapi buat kalian mungkin yang sudah sedikit, aduh, bro, bisa nggak ada tempat lain nggak bro sebelum kita kalau nunggu konfirmasi? Bisa aja ya. Bisa aja kita beli di MA50 yaitu di $2 lebih 25 sen gitu ya. Tapi buat kalian yang sudah beli di sini ya, menurut gua
ya boleh aja sih lu tambah lagi, tapi ya ada ya terlalu rada deket-deket nih secara harga. Ya jadi ya pertimbangin lagi aja. Ya. Dan selanjutnya kalau buat kalian yang lebih agresif lagi, technically boleh aja kalau dia bisa berhasil bertahan di EMA 200. Close-nya di 4 hour chart ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat Matic mungkin kalau dia tembus lagi 200 ya secara kalau lebih agresifnya. Buat kalian yang lebih konservatif bisa antara dua nih. Kalau kalian benar-benar konservatif banget, boleh tunggu sampai dia tembus 20 atau lebih tepatnya close di atas 20 ya. Dan mantul di 20 lagi. Berarti dia konfirmasi EMA 20 sebagai support. Tapi buat kalian yang mungkin lebih konservatifnya sedikit nggak sabar, ya boleh saja kalian pasang buy limit di MA50 di daily, ya, yaitu di $2 lebih 25 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman, dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.